Perkenalkan, saya Nazifa, saya adalah ahli gizi yang sedang bertugas pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Saya Najwa Namrin, panggil saja Nana. Baik, dengan Ibu Nana. Sebelumnya kalau boleh tahu ada keperluan apa Ibu datang kemari? Begini Mbak, tadi saya datang ke dokter spesialis penyakit dalam. Terus dokternya menyarankan saya untuk berkonsultasi dengan ahli gizi di rumah sakit ini. Boleh saya lihat surat rujukannya? Berdasarkan surat rujukan dari dokter, Ibu didiagnosis mengalami penyakit asam urat. Sebelumnya Ibu sudah tahu mengenai penyakit asam urat ini? Iya Mbak, penyakit yang menyerang sendi kan? Betul sekali Bu. Jadi saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai penyakit asam urat ini. Jadi penyakit asam urat ini adalah penyakit yang menyerang seorang individu dikarenakan kadar asam urat yang tinggi dalam darah. Penyakit asam urat ini dapat membentuk kristal seperti kristal bentuk jarum di dalam sendi, yang mana nantinya akan menyebabkan serangan gout yang sangat sakit disertai nyeri, peradangan dan juga rasa hangat pada penis pada bagian yang terserang. Oh begitu ya Mbak. Ya Bu, karena itu tujuan kita di sini adalah untuk mendiskusikan mengenai perubahan pola makan dan pola hidup Ibu Nana untuk mencegah dan mengatasi penyakit Ibu. Untuk itu saya harap kerjasama dari Ibu untuk mencapai keberhasilan dalam proses counseling ini. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia Mbak. Baik Bu. Selanjutnya, apakah Ibu sudah pernah mengukur tinggi badan dan berat badan Ibu? Wah, saya belum pernah mengukur tinggi badan dan berat badan saya Mbak. Kalau begitu, kita akan mengukur terlebih dahulu tinggi badan Ibu. Sweet Marie, your beauty shines. You are the wonder in my eyes. I just wanna be the man. So choose me. I make you. Jadi dari hasil pengukuran tadi kita dapatkan hasil bahwa Ibu Nana tingginya 167 cm dan berat badannya 52 kg. Wah, ternyata saya kurus ya Mbak. Iya Bu, sebentar ya saya hitung dulu sampai segininya. Sway out for each part. Jadi meskipun Ibu terlihat kurus, tapi status gizi Ibu berada dalam kategori normal Bu. Wah, alhamdulillah. Kalau boleh tahu penyebab dari asam urat ini apa ya Mbak? Nah, pertanyaan bagus sekali Bu. Jadi penyebab asam urat ini adalah kadar asam urat yang ada dalam darah Ibu tinggi. Yang mana tingginya asam urat dalam darah ini dipengaruhi oleh makanan yang Ibu konsumsi sehari-hari. Dan makanan itu mengandung urin tinggi. Apabila Ibu konsumsi terlalu sering, maka akan terjadi penumpukan asam urat dalam tubuh dan juga membentuk kristal urat tajam seperti jarum yang mana akan menyerang urat di jaringan sendi atau sekitarnya, sehingga Ibu akan merasakan sakit, nyeri, peradangan atau bahkan pembengkakan Bu. Oh, seperti itu ya Mbak. Untuk gejalanya apa saja ya? Nah, adapun untuk gejalanya ini, sebagian besar penyakit asam urat ini gejalanya itu nyeri sendi. Nah, nyeri ini bisa tiba-tiba muncul atau bahkan malah parah pada malam hari atau dini hari. Kemudian rasa nyeri ini juga bisa terasa hangat pada saat Ibu sentuh dan juga bisa kelihatan memerah atau keunguan. Nyeri pada sendi hingga sendi terasa kaku ini bisa menghambat pergerakan Ibu. Misalnya Ibu sulit berdiri, sulit jongkok, jari-jari tangannya sulit digerakkan dan lain sebagainya. Adapun sendi yang paling sering terkena nyeri ini yaitu sendi pergelangan kaki, sendi jempol kaki, sendi siku, lutut, pergelangan tangan dan juga jari-jari tangan. Nah, kalau misal artritis gout ini tidak Ibu obati dalam jangka waktu yang lama, bisa kristalnya membentuk gumpalan di bawah kulit sehingga membentuk topi.
Topi ini tidak sakit, tetapi bisa mengganggu looks dari penampilan sendi ibu. Adapun kalau kristalnya menumpuk di saluran kemih, topi itu bisa membentuk batu ginjal. Wah, ternyata seperti itu ya Mbak. Penyakit ini sangat berbahaya jika tidak ditangani dapat menimbulkan penyakit yang lain ternyata. Kalau begitu, bagaimana ya pencegahan dan pengobatan dari asam urat ini? Nah, kita sendiri tadi sudah tahu mengenai penyebab asam urat ini, dikarenakan kebiasaan makan yang dikonsumsi sehari-hari. Jadi untuk pencegahan dan pengobatannya itu mudah sekali Bu. Ibu bisa membatasi makanan yang mengandung puring yang tinggi, karena cara ini efektif sekali untuk mencegah asam urat Bu. Oh, seperti itu ya Mbak. Saya tidak mau penyakit saya bertambah buruk Mbak. Jadi saya harus bagaimana ya? Nah, kalau begitu apakah Ibu bersedia saya bantu? Saya bersedia Mbak. Kalau begitu, Ibu hanya perlu mengikuti diet yang akan saya anjurkan. Ya, susah ini Mbak. Tidak susah kok Bu, saya yakin Ibu Nana pasti bisa. Ini bahan makanan yang harus saya hindari ya Mbak. Wah, ini bebek sama usus nggak boleh dikonsumsi ya Mbak. Padahal ini kesukaan saya loh Mbak. Saya suka sekali makan bebek goreng dan usus goreng. Benar Bu, jadi itu adalah bahan makan yang harus Ibu hindari. Walaupun bebek goreng sama usus goreng itu enak, tetapi kalau makanan itu membuat Ibu tidak sehat dan malah memperparah penyakit Ibu, kan bahaya Bu. Jadi Ibu harus hindari mulai sekarang. Jangan makan bebek sama usus goreng lagi ya Bu. Saya usahakan ya Mbak. Kalau tempe goreng atau tahu goreng Mbak, apa ini juga dibatasi? Saya suka sekali makan tempe dan tahu goreng Mbak. Kalau boleh tahu, Ibu Nana mengonsumsi tahu dan tempe goreng berapa kali dalam sehari? 2-3 kali sehari Mbak. Wah, banyak sekali tuh Bu. Ibu harus kurangi ya. Untuk tempe dan tahu hanya boleh dikonsumsi 1 kali sehari dengan ukuran setengah potong sedang. Seperti ini ya ukurannya. Nah, Ibu juga harus pilih nih ya, salah satu dari tahu atau tempe. Tidak boleh dikonsumsi keduanya dalam sehari, karena menu ini bisa meningkatkan kadar asam urat Ibu. Jadi saya nggak boleh makan tahu goreng sama tempe goreng ya Mbak? Ya, saya nggak bisa Mbak kalau nggak makan tempe sama tahu goreng. Bukan tidak boleh Bu, tapi Ibu harus batasi. Ibu pasti bisa kok dicoba perlahan-lahan. Jadi apa lagi ya yang saya harus lakukan? Nah, selain itu tadi, Ibu juga harus memperbanyak konsumsi buah-buahan supaya zat gizi Ibu tercukupi. Tetapi buah-buahan yang Ibu konsumsi juga harus yang tidak mengandung banyak purin. Selain itu juga Ibu dianjurkan untuk minum air putih yang banyak, minimal 2 liter sehari, supaya asam urat dalam darah Ibu dikeluarkan melalui urin. Begitu Mbak, tapi saya tidak terlalu suka mengkonsumsi buah Mbak. Buahnya bisa dikonsumsi dalam bentuk lain kok Bu, tidak harus bentuk buah, tapi bisa juga dalam bentuk salad, bentuk jus, es krim buah, puding buah, atau lain sebagainya juga boleh kok Bu. Nah, kalau yang begitu saya suka Mbak. Nah, ini ada rekomendasi menu dalam sehari yang bisa Ibu coba supaya kadar asam uratnya tidak tinggi lagi Bu. Oh iya Bu, yang baik Mbak. Nah, apakah sekarang Ibu sudah paham mengenai penyakit asam urat ini? Saya sudah paham sekarang Mbak. Baik, mohon maaf sebelumnya. Apakah Ibu bisa mengulang apa saja yang harus Ibu lakukan? Saya harus menghindari makanan yang mengandung tinggi purin. Saya juga harus menghindari konsumsi bebek goreng dan usus goreng. Saya harus membatasi konsumsi tahu goreng dan tempe goreng minimal 1 kali sehari. Terus saya juga harus memperbanyak konsumsi buah-buahan dan minum air putih minimal 2 liter sehari. Nah, sekarang Ibu sudah paham. Semoga Ibu bisa melaksanakan diet ini sehingga pertumbuhan Ibu bisa lebih cepat. Baik, sesi konseling kita cukupkan hari ini ya Bu. Untuk rencana konseling selanjutnya kita akan jadwalkan 2 pekan kemudian. 1 hari sebelumnya saya akan menghubungi Ibu melalui telepon. Apabila Ibu masih ada yang tidak dipahami, Ibu bisa menghubungi kontak saya
saya pada leaflet yang tertera. Leafletnya bisa Ibu bawa pulang juga. Baik Mbak, terima kasih ya atas bantuannya. Sama-sama Ibu, terima kasih juga atas kerjasamanya hari ini. Semoga Ibu bisa cepat sehat. Mari Mbak. Ya.